Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya, Linda Wirawan, dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Nusantara edisi kali ini. Seperti biasa, kami akan menghadirkan beragam perbincangan penting dan menarik untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saudara, belakangan ini berbagai perilaku menyimpang semakin sering muncul di tengah masyarakat. Mulai dari tindakan yang melanggar norma sosial, hingga perilaku yang dulu dianggap tabu, kini justru terlihat semakin terbuka. Fenomena ini tidak hanya terjadi di ruang publik, tetapi juga di dunia digital yang mempercepat penyebaran dan bahkan menormalisasi perilaku tersebut. Lalu mengapa perilaku menyimpang dapat terjadi dan bagaimana cara menyikapinya? Hal ini akan kita bahas bersama dengan narasumber kita. Ada Bapak Hadi Saputra selaku seorang sosiolog sekaligus akademisi Universitas Muhammadiyah Makassar. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Linda. Bagaimana kabarnya hari ini? Warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya, Alhamdulillah kabar baik. Oke. Mbak Linda gimana? Baik juga Pak. Siap. Oke Pak, hari ini kita akan ngobrol banyak soal bagaimana kemudian perilaku menyimpang, contoh-contohnya seperti apa. Tapi kalau dari Anda sendiri sebagai seorang sosiolog, apa yang dimaksud dengan perilaku menyimpang Pak? Perilaku menyimpang itu sebenarnya secara dasarnya perilaku yang berbeda atau bertentangan dengan norma nilai yang berlaku di suatu masyarakat. Jadi dia bukan hanya melihat individunya, tapi dia juga melihat nilai atau norma apa yang berlaku di masyarakat itu. Jadi bisa saja sesuatu yang menyimpang di suatu komunitas atau masyarakat tertentu, di masyarakat yang berbeda atau di tempat yang nun jauh di sana itu dianggap perilaku normal dan biasa saja. Oke, contoh-contoh kasusnya seperti apa Pak? Saya kira banyak sekali ya dalam kehidupan sehari-hari minum-minuman keras. Mungkin dalam masyarakat kita yang masyarakat religius di misalnya konteks Makassar, minum-minuman keras itu bisa dianggap perilaku menyimpang. Tapi kalau dia di misalnya sebutlah masyarakat Barat, itu dianggap fenomena biasa saja. Orang di sana dingin, merasa mungkin ini dan norma agamanya mungkin tidak membatasi tentang itu. Saya kira itu Mbak. Oke, jadi tadi seperti Anda katakan perilaku menyimpang bisa saja di satu daerah dikatakan perilaku menyimpang, tapi di daerah lain belum tentu ya Pak Hadi. Tapi tetap perlu saya berikan penegasan bahwa tetap ada perilaku mungkin yang dianggap menyimpang secara universal. Contohnya? Misalnya membunuh orang, mencuri, itu kan perilaku menyimpang yang berlaku universal ya. Jangan sampai membunuh di sini, di sana boleh, di sini tidak boleh. Saya kira membunuh secara universal atau mencuri, mengambil hak orang lain atau melanggar yang dianggap melanggar hak asasi manusia itu berlaku universal. Oke. Nah, apakah benar menurut Anda saat ini perilaku menyimpang semakin meningkat atau sebenarnya dari zaman dulu ya begitu-begitu saja, Pak? Sebenarnya penanda zaman ini yang paling jelas itu kan digitalisasi, internet, media sosial. Dari aspek bisa saja banyak perilaku-perilaku menyimpang yang sudah terjadi sejak dulu, tapi karena ada internet yang memudahkan orang memviralkan, akhirnya visibilitasnya semakin mencolok. Jadi kita merasa seolah-olah tiap hari ada. Kok ada-ada aja gitu dulu ya? Kan yang kita tahu itu perilaku menyimpang yang terjadi di sekitar kita dan tetangga kita saja. Dari mulut ke mulut. Ya, terbatas kan paling 1-2 kali sebulan atau mungkin per berapa bulan. Ini hampir tiap hari kita terpapar kan, bisa saja perilaku menyimpang di Sumatera, di Jawa, di luar negeri, kita terpapar di media sosial. Jadi seolah-olah secara kuantitas meningkat. Itu yang pertama, jadi mungkin visibilitasnya saja. Tapi yang kedua, internet juga memungkinkan banyak perilaku menyimpang baru. Yang mungkin norma-norma yang dulu ketika internet datang kita masih beradaptasi, kita masih anggap itu bukan penyimpangan. Tapi sekarang kan sudah mulai ini, pagar-pagar rambu-rambu internet, misalnya pelecehan seksual lewat chat atau lewat gambar-gambar yang tidak sepantasnya, itu kan sudah mulai
kira-kira jenis-jenis penyimpangan yang baru lah yang dimediasi oleh internet. Jadi ternyata dengan adanya digitalisasi juga ternyata bisa memunculkan jenis-jenis perilaku menyimpang yang baru ya, Pak Hadi ya. Yang kasus UI itu kan Pak, yang di grup pelecehan secara teks di grup WhatsApp itu kan juga dulu mungkin tidak dianggap sebagai sesuatu yang menyimpang, tapi sekarang orang semakin sadar rambu-rambunya, akhirnya orang perlu beradaptasi dengan jenis-jenis penyimpangan yang baru. Betul. Nah lantas Pak, mengapa sesuatu yang contohnya saja dulu dianggap tabu, kini dianggap lebih terbuka Pak? Pertama, kita kan sekarang sebutlah era globalisasi. Ya globalisasi kan dulu tahapan awal televisi, kemudian mobilitas pesawat lintas negara. Betul. Orang sudah mulai berinteraksi dengan yang lain. Apalagi sekarang internet. Bangun pagi bisa jadi kita sudah meeting dengan orang Prancis, orang Amerika, orang Inggris, dan seterusnya. Itu membuat mobilitas norma dan nilai itu tidak lagi dibatasi oleh batas-batas geografis negara atau kawasan teritorial tertentu. Itu membuat kita, apa istilahnya ya, merefleksikan lagi banyak nilai-nilai yang kita anggap dulu baik, sekarang mungkin sudah dianggap tidak relevan, atau dulu itu tabu dibicarakan. Sebutlah soal kekerasan dalam rumah tangga ya. Dulu itu kan mungkin ajaran budaya adat kalau suami memukul istri sudahlah itu aib rumah tangga, nggak usah kau cerita ke orang. Sekarang nilai-nilai baru menuntut kesetaraan, nilai-nilai baru menuntut agar misalnya kekerasan di ruang domestik, para ibu-ibu sudah bisa speak up. Ada dorongan gitu ya? Karena nilainya sudah berubah, cara pandang memandang perempuan sudah berubah. Tidak lagi dianggap sebagai jenis kelamin nomor 2. Perubahan itu tentu saja mempengaruhi banyak hal yang dianggap dulu tabu untuk diperbincangkan di ruang publik. Sekarang nilai-nilai sudah memungkinkan itu. Kalau ada kekerasan di rumah tangga itu bisa kena undang-undang, bisa kena tindakan pidana. Itu kan proses perubahan. Berarti ini juga ada pergeseran norma sosial Pak ya di masyarakat? Ya, norma itu kan sesuatu yang tidak bisa sama dari dulu sampai sekarang. Dia pasti akan mengalami asimilasi, dia akan mengalami negosiasi, interaksi dengan komunitas yang berbeda. Itu akhirnya orang mulai bercermin. Jadi sebenarnya kalau perspektif sosiologi ini bukan untuk menghakimi, kami tidak terbiasa melakukan penghakiman. Penyimpangan sosial juga bisa jadi tanda bahwa masyarakat mau berubah. Nilai-nilai lama atau norma-norma lama tidak relevan lagi untuk mengatur perilaku masyarakat di era yang baru ini. Norma-norma yang lama yang tidak relevan, contohnya seperti apa Pak yang saat ini sudah tidak bisa lagi diaplikasikan di masyarakat? Misalnya tradisi feodalisme yang sangat mengagungkan ketokohan orang, sangat berlebihan menghargai ini. Sekarang kan norma baru yang masuk ke kita, sebutlah norma-norma liberal yang sangat mengagungkan kesetaraan, nilai-nilai individualisme manusia, sama harkat dan martabatnya di hadapan Tuhan. Bukan sekedar, dulu kan feodalisme itu kan orang dihargai berdasarkan kepemilikan tanah, kepemilikan alat produksi. Kalau sekarang siapapun Anda, meskipun Anda tidak berpunya secara ekonomi, Anda tetap harus dihargai hak-hak Anda sebagai manusia. Dan saya kira banyak sekali sekarang kalau orang miskin dihina, dilecehkan kan via media sosial, kalau mereka speak up, jatuh juga, pejabat bisa mundur. Itu ada dulu ustadz itu yang melecehkan penjual es teh, itu kan mundur dari staf khusus kepresidenan. Artinya nilai-nilai feodal yang dulu melihat hierarki sosial itu sudah mulai bergeser cara pandangnya. Oke, jadi itu kemudian salah satu contoh kasus bagaimana kemudian norma zaman dulu sudah tidak relevan lagi di zaman digitalisasi sekarang ya Pak Hadi ya. Kita masih akan ngobrol banyak bagaimana kemudian faktor utama yang mendorong penyimpangan perilaku ini terjadi di masyarakat, namun kita jeda sejenak. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Nusantara.
sebuah penelusuran jurnalis. Gambarkan situasi di depan dari Polda Metro Jaya, tidak hanya di bagian dalam, kemudian akan disampaikan polisi lepaskan. Tampaknya suasana sudah tidak kondusif. Investigasi untuk mencari bukti. Tapi yang harus dibuktikan adalah lokasinya. Anda berani menilai kemudian hak angket ini akan berujung pada pemakzulan. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Seorang pengendara ojek online terluka parah. Usai motor yang melintasi jalan berlubang di Jakarta, longsor membuat 6 titik di Jalan Trans Papua putus total. Menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Di Singapura menyebut sopir penabrak sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan duka cita mendalam atas meninggalnya siswa sekolah kejuruan yang mengalami kecelakaan. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Sapa Nusantara. Kita masih bersama dengan Bapak Hadi Saputra selaku sosiolog dan juga akademisi dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Pak Hadi, mungkin buat para pemirsa yang menyaksikan yang masih belum paham sebenarnya topik kita pada hari ini yaitu perilaku menyimpang, saya akan memberikan beberapa pernyataan, beberapa kasus. Mungkin Pak Hadi boleh menjelaskan apakah ini perilaku menyimpang atau tidak, Pak ya? Oh, bukan ya atau tidak, Mbak ya? Menyimpang atau tidak? Menyimpang atau tidak? Ya, betul sekali. Oke, yang pertama, membuang sampah sembarangan. Menyimpang. Melanggar aturan lalu lintas seperti tidak memakai helm atau menerobos lampu merah. Menyimpang. Berkata kasar di ruang publik atau media sosial. Menyimpang. Tidak antre atau menyerobot. Menyimpang. Menyebarkan informasi tanpa verifikasi atau hoax. Menyimpang. Perilaku bullying. Menyimpang. Flexing berlebihan yang memicu tekanan sosial. Menyimpang. Judi online yang semakin marak. Menyimpang. Pergaulan bebas tanpa batas norma. Menyimpang. Pelecehan verbal maupun fisik. Menyimpang. Kekerasan dalam rumah tangga atau publik. Menyimpang. Penyalahgunaan narkoba ataupun penipuan online dan juga offline. Menyimpang. Oke, jadi contoh-contoh tadi saya itu merupakan kasus-kasus perilaku menyimpang ya, Betul. Pak Hadi ya. Jadi bukan hanya sekedar seperti yang tadi katakannya universal seperti membunuh, mencuri, tetapi hal-hal kecil saja seperti melanggar lalu lintas ternyata juga itu menjadi salah satu Betul, perilaku Mbak. menyimpang yang bahkan mungkin tidak banyak orang sadari seperti itu. Nah, sebenarnya apa faktor utama Pak Hadi yang mendorong masyarakat ini melakukan perilaku menyimpang? Ada beberapa faktor ya. Satu memang kita sebutlah faktor internal dan faktor eksternal. Baik. Kalau faktor internal dari pelaku yang melanggar norma itu, satu bisa saja selama ini dia tidak terpapar sosialisasi nilai. Sosialisasi nilai tentang hal-hal yang baik dan buruk, norma yang dianggap baik dan buruk. Makanya dalam sosiologi unit terkecil proses penanaman nilai itu di keluarga. Iya. Era paling efektif menanamkan nilai itu era Golden Age. Ada yang menyebut 0 sampai 8 tahun atau 0 sampai 6 tahun. Disitulah orang menanamkan apa yang disebut baik dan buruk menurut masyarakatnya. Jadi kalau fase Golden Age gagal, fase keluarga gagal, ada lagi fase sekolah. Biasanya anak yang sudah siap di fase sekolah, di keluarga, itu lebih siap terjun ke masyarakat atau lebih cepat beradaptasi di sekolah. Biasanya anak-anak yang gagal ditanamkan nilai di keluarga, itulah yang ketika ke sekolah mendapatkan label nakal, mendapatkan label bandel. Karena dia ini tidak bisa beradaptasi dengan nilai-nilai karena dari ruang lingkup keluarga dia tidak terpapar nilai-nilai itu. Hal-hal sederhana misalnya permisi mapatabe di depan orang yang lebih tua, berbicara yang lebih sopan ke orang yang lebih tua. Kalau dia tidak terpapar di lingkungan keluarga, begitu tiba di sekolah itu yang biasa disebut patotuai ke gurunya, itu yang membuat ini, Mbak. Nah, itu tadi faktor internal. Iya. Tapi kalau dari faktor eksternal seperti apa? Faktor eksternal itu orang terpapar informasi. Kenapa kita dilarang melakukan ini? Padahal ini saya lihat di internet, saya lihat di televisi, biasa gini di tempat lain. Ini sesuatu yang tidak melanggar, sesuatu yang
mereka nonton film. Di film itu dia lihat misalnya orang nonton film orang melakukan kekerasan, di film itu orang minum alkohol, di film itu mungkin ada pertunjukan seksual yang belum, misalnya adegan ciuman dan lain-lain, di film itu terpapar dan mereka merasa ini orang tua kita yang kolot. Masyarakat kita yang kolot. Globalisasi dong Pak ya? Itu Mbak. Misalnya globalisasi, apakah termasuk misalnya pengalaman bersentuhan dengan dunia luar. Misalnya sebutlah ada anak kita mungkin tamat SMA di sini baru langsung kuliah di luar negeri. Di situ mereka merasakan bahwa ini banyak hal yang dulu tabu, dilarang di masyarakat saya, di sini boleh je. Begitu pulang, mereka membawa nilai-nilai itu pulang dan menyosialisasikan itu. Itu terjadilah perubahan sosial. Jadi itu faktor eksternal tadi Pak ya. Tapi apakah faktor ekonomi juga bisa menjadi faktor eksternal atau seperti apa Pak? Ya, ini kan kita terlalu banyak bicara jenis penyimpangan ya. Betul. Kalau penyimpangan yang misalnya berujung tadi yang hal-hal yang Mbak sebut tadi, misalnya terlibat judi online atau pencurian atau mungkin mengambil hak milik orang lain, ada sosiolog namanya Robert Merton, itu punya teori yang disebut dengan structural strain, ketegangan struktural. Ketika tuntutan untuk idealitas hidup untuk dipandang dalam masyarakat itu terlalu tinggi, sementara cara sah untuk mendapatkannya terbatas, pintunya kecil, maka orang biasa cari pintu-pintu alternatif untuk menuju kemapanan yang dianggap ideal oleh masyarakat. Jadi ketika cara sah tidak berbanding lurus dengan tuntutan sosial, biasanya orang mencari cara-cara alternatif. Cara-cara alternatif itulah yang disebut penyimpangan. Itu yang tadi Mbak sebut, misalnya judi online, mungkin apalagi mencuri, mencopet, atau menipu lewat apalagi kalau yang biasa pasobis. Itu penyimpangan. Tapi saya tidak tahu kalau kasus pasobis itu sudah mulai dinormalisasi ya. Yang jelas begini Mbak, ada sesuatu yang mungkin dulu dianggap penyimpangan, kalau itu didiamkan, banyak orang permisif, akhirnya dia bisa menjadi dianggap dinormalisasi dan dianggap tidak menyimpang lagi. Jadi pintu-pintu alternatif kecil ini yang tadi disebutkan sebagai perilaku menyimpang ya Pak ya. Contohnya tadi pencurian, penipuan yang bisa dilakukan untuk mencapai tingkat kemapanan tertentu. Itu kemudian yang menyebabkan tekanan sosialnya lebih kuat daripada cara halalnya, orang cari cara lain. Cara instan untuk bisa mencapai hal tersebut. Tapi apakah generasi muda zaman sekarang lebih cenderung dengan perilaku menyimpangnya, atau sebenarnya semua generasi sama saja Pak? Inilah misalnya saya dari tadi tidak selalu kalau menyebut kata perilaku menyimpang itu saya jaga di kepala saya untuk tidak mengasosiasikan dia langsung negatif ya. Bisa saja generasi baru itu mendorong perubahan norma, mendorong perubahan norma dan perubahan nilai. Jadi misalnya nilai-nilai kebebasan, nilai-nilai untuk dianggap diberi ruang untuk mengambil keputusan keluarga. Misalnya kan anak-anak sekarang ya, sudah Anda masih kecil lah, sekarang anak-anak itu merasa ingin dilibatkan dalam berbagai keputusan, itu efek. Jadi ya mereka berusaha untuk mendorong perubahan sosial lah Mbak, agar suaranya bisa didengar, opininya bisa terdengar gitu Pak ya. Itu kan misalnya sebutlah demonstrasi, itu kalau dianggap melanggar norma sebenarnya, karena mengganggu ketentraman, tidak dianggap nilai yang baik. Tapi sebutlah saya pernah berinteraksi dengan Gen Z, mereka bilang, bagaimana kami mau berperilaku normal dengan baik sementara sebutlah negara atau pemerintah tidak memberikan kami contoh yang baik. Jadi kami membangkang itu karena kami protes dengan sesuatu yang sudah dinormalisasi. Jadi kadang memang Durkheim itu bilang, Emil Durkheim ya, salah satu tokoh sosiologi, bilang penyimpangan sosial itu salah satu cermin bagi masyarakat untuk menegosiasikan norma yang berlaku di masyarakat itu. Jadi penyimpangan sosial itu tidak selamanya jelek Mbak. Dia bisa upaya untuk membuat masyarakat lebih progresif. Misalnya kalau nilai-nilai lama itu, ini kan kita masyarakat yang komunal ya, terlalu banyak ritual-ritual sosial dalam masyarakat. Dulu itu kan nilai lama, kalau ada orang meninggal, ada
1 hari ada pertemuan 3 hari, 7 hari, 3 bulan dan seterusnya sampai 100 hari. Kan di masyarakat sudah mulai banyak masyarakat yang menggugat itu. Ngapain kita ini kan? Ya cukup misalnya kita berjumpa pada hari pemakaman, selanjutnya cukup kita doakan. Nah, itu perubahan-perubahan itu kan awalnya dianggap penyimpangan sosial. Wah, kau tidak menghargai orang tuamu, nenekmu itu dulu. Tapi belakangan itu dianggap sudah normal. Dulu kan tidak normal kalau kita ini. Jadi perilaku penyimpangan ini bisa dianggap normal jika kemudian banyak orang yang melakukannya, Pak? Saya tidak menyebutnya dianggap normal, tapi bisa mendorong perubahan sosial. Kalau perubahan sosial terjadi, itu jadi normal. Jadi penyimpangan sosial itu bisa jadi perlawanan terhadap norma. Perlawanan terhadap norma. Dan kalau masyarakat yang ingin mempertahankan norma itu diam atau tidak melawan, artinya masyarakat berubah. Iya. Kalau masyarakat yang ingin perubahan melawan, sementara masyarakat yang ini tetap bertahan, misalnya golongan tua dengan golongan muda, pasti ada negosiasi. Yang tua turunkan sedikit standarnya, yang muda naik sedikit. Jadi selalu penyimpangan sosial itu pasti melahirkan negosiasi norma. Nah, menarik sekali yang Anda katakan bahwa penyimpangan sosial, tadi Anda selalu tekankan bahwa tidak semuanya negatif, ada juga yang positif seperti tadi kasus yang Anda katakan. Kita masih akan ngobrol banyak Pak soal penyimpangan perilaku, namun kita jeda sejenak. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Nusantara. Zamannya sekarang perilaku korupsi ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan dirinya. Saya anak buahnya Prabowo. Gaji tidak naik ya? Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi, live di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Nusantara. Kita masih bersama dengan Hadi Saputra, seorang sosiolog dan juga akademisi dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Bapak, tadi kita membahas banyak soal perilaku yang menyimpang, Pak ya. Untuk saat ini di segmen terakhir, sama seperti tadi di segmen kedua, saya akan memberikan 2 pernyataan. Bapak boleh pilih salah satunya, Pak ya? Boleh, enggak boleh pilih dua-duanya, Mbak? Boleh atau pilih dua-dua. Oke, perilaku menyimpang muncul karena lingkungan atau individu? Lingkungan. Penyimpangan lebih dipengaruhi media sosial atau pergaulan langsung? Media sosial. Mengatasi penyimpangan lebih efektif lewat edukasi atau penegakan aturan? Edukasi. Berat ini. Agak bimbang nih Pak. Bimbang. Karena dua-duanya bisa atau seperti apa? Dua-duanya bisa, Mbak. Dua-duanya Maksudnya bisa. kadang lebih efektif juga penegakan aturan. Oke. Selanjutnya, peran utama ada di keluarga atau masyarakat luas? Keluarga. Penyimpangan terjadi karena kurangnya kontrol atau perubahan zaman? Apa, Mbak, pertanyaannya? Penyimpangan terjadi karena kurangnya kontrol atau perubahan zaman? Perubahan zaman. Solusi lebih penting pencegahan atau penindakan? Pencegahan. Norma sosial saat ini melemah atau berubah? Berubah. Oke. Kalau tadi pilih salah satu, Pak, selanjutnya adalah setuju atau tidak setuju. Oke. Media sosial mempercepat penyebaran perilaku menyimpang? Setuju. Norma sosial saat ini mulai bergeser? Setuju. Lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap perilaku individu? Setuju. Keluarga berperan penting dalam mencegah penyimpangan? Setuju. Generasi muda lebih mudah terpengaruh perilaku menyimpang? Setuju. Penyimpangan bisa menjadi normal jika dibiarkan? Setuju. 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 Sama seperti yang tadi Anda katakan, Pak ya, bagaimana kemudian ketika
ada negosiasi yang terjadi, ini kemudian yang menggeser norma tersebut. Nah, tapi ada tidak Pak dampak jangka panjang kalau misalnya perilaku menyimpang ini dibiarkan, baik yang positif atau yang negatif? Dampak jangka panjangnya norma berubah. Saya kasih contoh sederhana. Dulu kalau cerita dari orang-orang tua kita, tahun 70-an 80-an itu baku boncengan laki-laki dan perempuan itu aib. Kalau ada dulu orang pacaran tahun 80-an itu tidak berani antar ke depan rumah, paling ke depan gang atau di perbatasan kampung, karena itu aib. Nah sekarang ini sudah dinormalisasi tuh boncengan laki-laki perempuan, ojek sudah resmi laki-laki. Bahkan sekarang ojek perempuan yang driver laki-laki ya. Yang dibonceng misalnya ya. Kan boleh sekarang di ojek online kan. Jadi itu Mbak perubahan norma yang akan terjadi. Hanya memang kalau masyarakat yang anomi, yang tanpa aturan itu juga akan menyebabkan ketidakteraturan masyarakat. Di sini pentingnya, makanya saya tadi tetap menekankan peran negara. Tapi bahwa ada tokoh masyarakat, ada tokoh agama yang mungkin bisa masih menjadi pilar-pilar penegak norma, itu saya kira bisa, kita tetap terbuka terhadap kemungkinan perubahan, tapi kira-kira tidak langsung simsalabim. Mari kita refleksikan dengan baik. Kan perubahan itu, apalagi perubahan yang bersifat norma itu tidak bisa cepat ya. Mirip mencabut undang-undang, besok undang-undang baru berlaku. Enggak, karena dia butuh proses sosialisasi, dia butuh proses internalisasi. Ini butuh proses yang panjang, bahkan bisa 1-2 generasi. Jadi apa yang negara bisa lakukan agar kemudian perilaku menyimpang, contohnya yang negatif tadi itu bisa berkurang? Yang paling mungkin dilakukan negara adalah, negara kan menguasai instrumen, bukan hanya instrumen penegakan hukum ya. Negara kan juga menguasai pendidikan, wilayah sekolah. Jadi edukasi itu harus dilakukan oleh negara di level sekolah. Misalnya sekolah itu tidak boleh sekedar berperan sebagai transfer of knowledge, tapi ada value, ada penanaman nilai-nilai agama, adat, budaya, itu juga perlu lewat proses sekolah. Yang kedua memang itu penegakan regulasi, penegakan aturan yang berlaku sekarang. Negara harus terlibat dalam menegakkan itu. Misalnya fenomena geng motor yang marak belakangan, pencurian yang marak belakangan. Tapi negara tidak sekedar melakukan langkah kuratif, misalnya menangkap penjahat, menangkap geng motor. Tapi lihat apakah misalnya distribusi ekonomi itu sudah merata. Berarti ini sinyal jangan sampai memang negara lalai menjalankan tugasnya memberikan kesejahteraan sehingga marak lagi geng motor, marak lagi pencurian. Apakah kemudian tingginya perilaku menyimpang di masyarakat ini berbanding lurus dengan kualitas sumber daya manusia kita sekarang ini, Pak? Apa tadi, Mbak? Apakah kemudian semakin tinggi perilaku menyimpang di masyarakat ini berbanding lurus dengan tingkat kualitas sumber daya manusia di Indonesia? Bisa ya, bisa tidak sih, Mbak. Kalau misalnya, kalau yang penyimpangan positif, tanda petik ya, maksudnya upaya untuk merubah norma, bisa jadi semakin tinggi sumber daya manusia, pikiran-pikiran kritis untuk merubah norma bisa ada. Tapi sebaliknya, SDM yang rendah dalam makna mereka tidak tersosialisasi nilai-nilai dan norma yang ada dalam masyarakat karena keluarga broken home atau putus sekolah. Ini kan yang penanaman nilai kan di keluarga, di sekolah. Mereka sudah broken home, mereka tidak putus sekolah, mungkin karena ekonomi dan lain-lain. Akhirnya ini tidak terpapar nilai dan norma, terjadilah penyimpangan. Jadi tadi bisa tidak. Itu tadi kesimpulannya. Terakhir mungkin kesimpulan dan edukasi yang bisa diberikan kepada pemirsa di rumah seperti apa terkait dengan perilaku penyimpang. Silakan. Baik pemirsa, pertama cara pandang kita ya terhadap penyimpangan sosial, bahwa betul ada penyimpangan yang tentu tidak bisa kita toleransi di seperti yang sudah dicontohkan Mbak Linda tadi soal judi online, pencurian, tindakan kriminal, itu saya kira tapi sekali lagi penyimpangan sosial itu kata kuncinya adalah respon masyarakat terhadap perubahan norma. Jadi kalau ada masyarakat yang ingin melawan norma, kalau tidak
tidak ada respon masyarakat melakukan pembiaran, saya kira ini akan terjadi perubahan sosial. Yang kedua, memang kita mulai dari unit terkecil, kepedulian terhadap orang di sekitar kita. Kalau ada teman tak, misalnya anggaplah kita satu komunitas hobi atau komunitas pengajian, ada teman tak beberapa kali tidak datang, mungkin perlu kita bertanya, ada jiwang gojek muka. Itu kan kepedulian sosial yang sederhana seperti itu paling tidak bisa membuat kita ibarat satu bangunan, satu tubuh. Kalau satu sakit, yang lain merasakan sakit. Kalau bangunan satu rubuh, bangunan itu akan rubuh. Yang terakhir tentu saja secara struktural, negara harus sadar dengan sinyal-sinyal ini. Penyimpangan sosial itu bisa saja merupakan sinyal bahwa there is something wrong with our society. There is something wrong dengan kewajiban negara yang mungkin masih perlu dibenahi dalam mensejahterakan rakyat, dalam mengatur kehidupan masyarakat. Saya kira itu, Mbak. Jadi ada 3 peran dari keluarga, dari sesama, dan juga dari negara hadir betul, untuk kemudian menjaga perilaku menyimpang ini tetap terkontrol, Pak ya. Terima kasih sekali lagi Bapak Adi Saputra sudah bergabung bersama kita di Kompas TV. Dan saudara, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Nusantara edisi kali ini. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.